Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai snack yang sangat menarik di sini. Dan kemudian kalau kita mendengar orang berjualan, walaupun kita tidak melihat karena tertutup tembok atau apapun, tetapi ada dengar suara dengan speaker, digoreng di tempat hangat, 500-an, itu pasti dia jualan tahu bulat. Tahu bulat, tahu bulat, digoreng dadaan, anget, 500-an, tahu bulat. Nah, orang yang dari jauh pun kalau sudah langganan, kalau sudah terbiasa dengan suara itu pasti akan mendengar. Belum melihat tetapi sudah membayangkan betapa hangatnya snack ini. Ini memang bukan tahu bulat, tetapi bulat juga. Ini kroket, tetapi rasanya juga tidak kalah nikmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hujan-hujan kita mendengar suara itu, kita sudah berpikiran, nikmat sekali kalau beli, kalau digoreng, kalau diminum sambil ngopi. Apalagi sedang hujan-hujan, musim hujan begini, rasanya nyes. Tahu bulat digoreng dadaan. Injil hari ini juga bicara tentang teriak-teriak yang berseru di padang gurun yang Yohanes Pembaptis diwartakan oleh Yesus pada saat ini. Padahal harusnya Yesus diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi kesaksian Yesus tentang Yohanes Pembaptis ada dalam Injil hari ini. Dikatakan di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi dalam kerajaan Allah yang terkecil pun lebih besar daripada dia. Dan dia ini, ketahuilah, dia adalah Elia yang akan datang. Dia mewartakan kebenaran tentang Elia. Maka banyak orang mau menyabot, membelokkan kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi dia akan menyelamatkannya. Maka hendaklah kamu yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Hendaklah kalian yang bertelinga mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis yang dikatakan Elia, yang dikatakan dalam sama suara orang berseru-seru di padang gurun. Kemudian ratakanlah jalan, yang berliku diluruskan, yang berkelok-kelok akan diluruskan. Bukit-bukit akan ditimbun dan diratakan. Gunung-gunung akan semua rata semua. Itulah fungsi dari Yohanes Pembaptis sebagai orang yang harus mendahului dan mewartakan kedatangannya Mesias kerajaan Allah. Maka dia sebagai penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia sudah segalanya diramalkan sejak para nabi dan juga Taurat sampai Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu kemudian kisah Yesus, penyelamatan Allah untuk manusia lewat Yesus. Karena di situ maka Yohanes Pembaptis berfungsi atau bertugas untuk mewartakan Mesias yang akan hadir itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu saat saya harus opnam di rumah sakit. Di belakang pasturan saya di Pemalang, Jawa Tengah ini ada rumah sakit Santa Maria yang dikelola oleh suster-suster PPHK. Kalau saya sakit, saya ditengok oleh umat, oleh tim doa, kemudian didoakan, saya akan sangat bersyukur, berterima kasih. Tetapi saya pikir awalnya hanya saya saja. Saya baru tahu setelahnya ada tim doa yang cuma-cuma tidak pernah
diberi honor, uang transport, atau apapun. Mereka membentuk kelompok dan bertugas secara rutin untuk menengok pasien-pasien, baik yang Katolik Kristiani maupun yang bukan, yang jarang ditengok oleh keluarganya. Diajak ngobrol, diberi pengharapan, semangat, sekedar ditanya dari mana, temannya seperti apa, dan kemudian keluarganya kerja di mana, sakit apa, semuanya kemudian menjadi cair. Orang-orang biasanya di kampung itu akan senang ditanyai, diajak komunikasi, dan akan merespon dengan baik. Mereka ini, kelompok ini kemudian mengunjungi rutin pasien-pasien yang sakit, yang kesepian, yang berbeban berat, yang sedang menanggung sakitnya, yang sedang menanti kunjungan dokter. Tetapi ada orang-orang yang mengunjunginya, menghiburnya, menyemangatinya. Menurut saya, mereka ini juga melaksanakan tugas seperti Yohanes Pembaptis, yaitu membawa kabar gembira bahwa kegembiraan kita pasti akan kita dapatkan. Kesembuhan, beban yang sudah diangkat itu pun juga akan kita dapatkan. Untuk masa-masa yang sulit ini kita perlu menahan diri, perlu bertahan, perlu mengungkapkan semua kepada Tuhan kita, apapun caranya, apapun kepercayaannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian pasien pun akan merasa lebih tenang, merasa lebih terhibur, mendapatkan teman, dan akhirnya mereka pun melihat suatu penghiburan yang pasti itu dari Tuhan, walaupun kita berbeda kepercayaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tugas untuk membawa semangat kegembiraan, pengharapan, penghiburan itu juga ditugaskan bagi kita semua, tidak hanya bagi Yohanes Pembaptis, untuk memberikan pencerahan supaya orang-orang yang berbeban berat menjadi ringan, orang sakit disembuhkan, orang yang buta bisa melihat karena penghiburan kita, orang yang sedang bermasalah mendapatkan simpul-simpul pemecahannya, sehingga kita semua sudah meringankan beban mereka yang sedang berada dalam kebuntuan untuk melihat sinar dan inspirasi dari Tuhan sendiri. Semoga kita menjadi alat-alat Tuhan, jari-jari Tuhan di tangan Tuhan terhadap sesama kita. Tahu bulat, kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.